Ini kopi spesial buat Bapak ya, kata Bapak yang berdiri sangat dekat dan berpura-pura mengambil gelas di rak sebelahku. Aku tersentak bahkan hampir saja menumpahkan air panas. Ih Bapak, ada ibu loh di sebelah, kataku panik dengan suara sedikit gemetar. Tapi Bapak hanya terkekeh kecil. Dan pada saat aku membungkuk sedikit untuk mengambil gula di rak bawah, mendadak, ada jemawi yang nemplok pada pintu gerbang di balik segitiga bermuda. Memang hanya sederhana, tapi cukup membuatku mewinding. Bapak kau usil banget toh, kataku pelan, berusaha agar ibu tak mendengar. Sejenak aku menoleh ke arahnya, tapi Bapak justru tersenyum lebar. Makin kamu marah, Bapak makin suka loh Nia, katanya, sambil mencubit ringan segitiga bermuda itu. Sontak saja nafasku memberat. Tapi Pak, ini kan di dapur, kataku dengan suara bergetar. Memang benar, ibu sedang sibuk di ujung dapur lain membelakangi kami. Tapi tetap saja tak menutup kemungkinan, ia bisa menoleh tiba-tiba. Ibumu kan lagi fokus masak toh. Lagian, Bapak masih ingin, kayak tadi malam, kata Bapak yang kemudian mewangkulku berpura-pura membantu menuang gula. Meski satu jemawi itu masih mencari-cari gerbang kehidupan itu. Aku mencoba menghalau, meski tak sepenuhnya bisa. Ini di dapur Pak, kataku lagi yang justru membuat Bapak terkekeh pelan. Justru kalau di dapur, lebih gimana gitu? Kata Bapak yang tiba-tiba menunduk, dan, aku gemetar. Bahkan cangkir kopi hampir jatuh. Ia lantas menawiku bersembunyi di bawah meja. Dan di sanalah aku tak lagi bisa berkata-kata. Dan mungkin itulah kenangan manis yang masih kuingat bersama Bapak setahun yang lalu. Kenangan yang manis, tapi juga meninggalkan kesan pahit di dalamnya. Sebelumnya, sebut saja namaku Nia Daniani. Saat itu usiaku 27 tahun, dan sudah 1 tahun menikah dengan Tony. Kami dulu satu kelas waktu kuliah, dan bertemu lagi di reuni alumni setelah sama-sama bekerja. Mungkin hanya seminggu setelah itu, Tony langsung datang ke rumah orang tuaku untuk melamarku. Aku dan keluargaku menerimanya dengan senang hati. Tony memang pria yang bertanggung jawab. Bukti nyatanya dia melamar hanya dalam sebulan setelah reuni itu. Berbeda dengan mantan kekasihku dulu, yang cuman obrol janji tanpa bukti, hingga akhirnya hilang, tanpa kejelasan. Jujur aku bersyukur sekali saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, anggapan itu rupanya salah besar. Terutama setelah aku benar-benar menjalani rumah tangga. Orang bilang, masa awal pernikahan itu indah. Tapi bagiku justru sebaliknya. Hampir tiap akhir pekan, Tony pergi keluar kota dengan alasan pekerjaan. Dan hal itu tentu saja membuatku makin merasa sepi, terutama di malam hari. Selama ini, aku hanya bisa memendamnya sendiri. Seperti halnya pagi itu setelah sarapan, Tony langsung pamit. Barang-barangku sudah siap kan, Dek? Tanyanya sambil beranjak dari meja makan. Sudah Mas, Mas jadi berangkat ke Jakarta hari ini? Iya, aku sudah janji sama klien di sana, jawabnya singkat. Sebelumnya aku sudah menyiapkan perlengkapannya, karena saat itu dia mengatakan akan pergi beberapa hari lamanya. Aku ikut ya Mas, pintaku pura-pura. Nggak usah lah Dek, aku di sana sibuk, nanti kamu malah ganggu. Nanti ajalah kalau aku sudah nggak sibuk, kita liburan bareng ya. Aku diam mendengarnya. Lantaran janji seperti itu sudah sering kudengar, tapi ujung-ujungnya dilupakan. Nanti sore, aku ke rumah ibu ya. Kemarin Bagas ulang tahun, aku mau kasih kado sekalian silaturahmi, kataku mengalihkan pembicaraan. Ya udah, sampaikan salamku ya. Balasnya sambil buru-buru ke garasi, lalu melajukan mobilnya pergi. Seperti itulah kehidupanku sehari-hari. Tony selalu sibuk, dan aku pun harus membiasakan diri untuk mencari hiburan lain. Dulu, sebelum menikah, aku tinggal di rumah nenek yang jauh di kampung. Itu karena aku merasa seperti orang asing, terutama sejak ibu memutuskan untuk menikah lagi dengan Pak Bonar setelah ayah meninggal. Sejak itu, baik aku dan keluarga baru ibuku menjadi jarang bertemu. Mungkin hanya sekali setahun, itu pun jika pas lebaran saja. Barulah setelah menikah, aku tinggal di rumah warisan orang tua Tony. Aku memang dilarang bekerja lagi, sebab Tony bilang pendapatannya sudah lebih dari cukup untuk kami hidup berdua.
Sayangnya keputusan itu justru menjadi penyesalan bagiku. Dan andai kata aku bekerja, setidaknya aku ada kesibukan lain untuk mengurangi rasa sepiku. Singkat kata, malam harinya, aku tiba di rumah ibuku. Bagas, adik tiriku, langsung menyambut gembira kedatanganku, apalagi saat tahu aku membawa kado untuknya. Setelah menyalami ibu dan Bagas, kami pun ngobrol di ruang tamu. "Kok sendiri toh? Kamu Nia? Tony mana?" tanya ibuku saat itu. "Mas Tony baru berangkat ke Jakarta tadi, Bu. Ada urusan kerja." "Loh, kamu kok nggak ikut?" "Enggak, Bu. Aku nggak mau ganggu." Ibu terkekeh sementara aku hanya tersenyum kecil dan tak melanjutkan obrolan itu. Hingga beberapa saat kemudian, Pak Bonar, ayah tiriku, pulang dari kantornya. Ada Nia rupanya," sapanya dengan ramah. Aku pun menyalami pria yang sudah kuanggap seperti ayah, meski ada perasaan lain yang kusembunyikan sejak dulu. Ya, memang sejak ibu mengenalkanku pada Pak Bonar, entah kenapa ada rasa kagum yang sampai saat itu tak ada yang tahu. Aku kagum akan parasnya, tingkah jahilnya, serta perhatian-perhatian kecil pada ibu. Seperti halnya saat itu, "Kamu kok cantik banget toh hari ini, Bu," puji Pak Bonar pada ibu. "Ih, apaan sih, Pak? Ada Nia loh," balas ibu tersipu. Pak Bonar terkekeh, lalu pamit ke kamar untuk berganti baju. Yah, aku memang diam-diam iri melihat kemesraan mereka. Apalagi selama setahun menikah, Tony bahkan tak pernah memujiku seperti itu. Singkat kata, malam pun tiba. Aku pun membantu ibu menyiapkan makan malam di dapur, ketika bapak datang dan duduk di meja makan, menunggu masakan matang. Malam itu bapak menggunakan kemeja rapi, dan hal itu justru membuatnya tampak lebih muda dan menarik. Jujur aku sedikit terpana, lantaran baru saat itu aku benar-benar memperhatikan penampilannya secara dekat. "Kamu bermalam di sini kan, Nia?" tanya ibu membuyarkan lamunanku. Kayaknya enggak, Bu. Lain kali aja. Daripada sendirian di rumah," desak ibu sambil nyendok lauk untuk suaminya. "Iya, Nia. Mending kan di sini aja," tambah Pak Bonar sambil tersenyum ke arahku. Tatapan itu tentu saja membuatku salah tingkah. "Iya, Kak. Nemenin Bagas juga ya," rengek Bagas. Kemudian, "Ya udah, Nia bermalam di sini kok." Setelah percakapan itu, kami pun makan bersama. Selama makan, entah kenapa sesekali pandanganku tertuju pada bapak. Rasa kagumku yang dulu sempat kusimpan, mendadak hadir, terutama saat melihat bapak bercanda jahil dengan ibu, bahkan sesekali menggodaku. "Nia, makan yang banyak ya, biar tambah cantik, kayak ibumu." Aku pun ketawa kecil. Tapi hati ini berdegup tak karuan. Jujur ada rasa senang yang susah kuungkapkan. Hingga beberapa menit kemudian, setelah makan, aku pun menemani Bagas nonton TV. Sementara ibu dan bapak memilih masuk kamar dengan pintu yang terkunci. Sejenak aku terheran. Kok jam segini sudah tidur ya? Apa jangan-jangan mereka? Gumamku dalam hati yang makin merasa iri dengan keharmonisan mereka. Sampai 1 jam kemudian, Bagas memilih tidur di kamarnya. Sementara aku masih duduk sendirian di ruang keluarga, memikirkan suamiku yang belum memberi kabar. Melamun sendirian membuatku tak sadar jika tiba-tiba bapak keluar kamar dan membawa 2 cangkir kopi untukku. "Nih, bapak buatin kopi, daripada melamun terus," katanya sambil duduk di sebelahku agak dekat. "Makasih, Pak. Harusnya Nia yang bikin." "Gimana mau bikin? Orang dari tadi kamu ngelamun terus. Pasti mikirin Tony kan?" Aku mengangguk pelan, dan selanjutnya, kami pun mulai ngobrol. Dari hal sehari-hari, sampai urusan rumah tangga, termasuk Tony suamiku yang makin sibuk bekerja. Dan saat itulah, sikap jahilnya datang. "Ya, kalau Tony sibuk terus, bapak bisa kok temenin kamu," canda bapak sambil mencubit bahuku pelan. Aku pun pura-pura marah. "Ih, bapak genit ah," kataku dengan hati yang sedikit panas dingin karena candaan itu. Tapi rupanya, obrolan itu pun berlanjut makin dalam, terutama saat bapak juga menanyakan kehidupan malam kami. Jujur saja, aku sedikit risih. Apalagi sambil ngobrol tatapannya berubah lain. Dan hal itu justru membuatku tak tenang, campur aduk antara malu dan takut. Hingga sebelum obrolan itu berlanjut lebih parah lagi, buru-buru aku berpamitan. "Pak, Nia ke kamar dulu ya. Makasih loh kopinya," kataku, hendak meninggalkannya. Tapi, "Nia, tunggu."
Panggilnya membuatku menoleh sejenak. Ia lantas beranjak, lalu tiba-tiba menggenggam tanganku. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang sama bapak ya. Aku tak menjawab lantaran makin deg-degan. Bahkan dengan buru-buru aku melepas genggaman itu lalu masuk kamar. Begitu pula dengan bapak. Praktis, malam itu aku tak tenang memikirkan ucapan bapakku itu. Entah kenapa perasaan kagum itu makin menjadi bercampur rasa lain yang seharusnya tak boleh hadir. Berkali-kali aku berusaha menjamkan mata, berharap bisa melupakannya. Tapi yang ada mataku justru enggan terpejam. Sampai tak lama tiba-tiba ku dengar seperti suara TV menyala di ruang keluarga. Kupikir, apa mungkin itu Bagas yang tak bisa tidur? Lantaran penasaran dan belum mengantuk, aku pun lantas keluar dengan pelan. Dari kejauhan, rupanya TV mati, tapi anehnya, aku masih bisa mendengar suara percakapan di ruang itu. Dengan perlahan, aku pun melangkah mencari tahu. Tapi betapa kagetnya aku setelah tahu rupanya suara itu berasal dari ponsel Pak Bonar. Nampak ia duduk sendirian, dan yang membuatku makin kaget. Bapak menyimak sinetron muda-mudi asal negeri Sakura, sambil sibuk melatih jemawinya. Aku mewinding mendapati kilatan perahu motor, yang begitu lain, bahkan berbeda jauh, dengan perahu motor suamiku. Sementara Pak Bonar terus saja melajukan jenawi itu, sambil berseru tak jelas. Saking sibuknya, Bapak bahkan tak sadar jika aku memperhatikannya. Dan lantaran khawatir, Bapak akan menemukanku. Maka dengan buru-buru aku kembali ke kamar dengan jantung berdegup tak menentu. Di kamar, praktis pikiranku kacau, sekaligus timbul gelenyar aneh, membayangkan ulah baik bapakku itu. Anehnya, pikiran-pikiran itu justru tanpa sadar, menuntun jemawi itu untuk mencari-cari gerbang kehidupanku. Aku hanyut mengikuti dorongan keinginan yang kupendam lama. Keinginan yang sering diabaikan oleh suamiku. Laju angin pun memburu bercampur seruan kebaikan, terutama ketika jemawi itu mulai melaksanakan tugas negara. Bahkan bukan suamiku yang ada di pikiranku saat itu, melainkan membayangkan bapak yang tengah membantuku. Sayangnya di saat banjir bandang hendak tiba, mendadak aku tersentak ketika mendengar suara seseorang menyapa. Loh, lagi apa kamu Nia? Jantungku seolah berhenti berdetak ketika kulihat bapak sudah berdiri di ambang pintu, yang rupanya aku lupa untuk menutupnya. Nampak wajahnya tenang, dengan pandangan yang sulit diartikan. Enggak kok, enggak ada apa-apa kok pak. Jawabku terbata-bata sambil buru-buru membereskan negara. Tapi tanpa dikira ia justru tersenyum tipis, lalu masuk sambil menutup pintu dengan pelan. Kamu napa nggak bilang kalau? Bisiknya lembut mendekat, lalu mengambil 2 anugerah yang kuasa itu. Ah, bapak mau apa? Kataku. Tapi aku justru tak berusaha menghindar. Sungguh aku panas dingin dibuatnya. Bahkan, aku pun diam ketika bapak menggenggam tanganku. Ia menawiku menuju singgasana. Dan aku tahu seharusnya aku bisa berteriak. Aku tahu seharusnya aku pergi dan berlari. Tapi yang ada, aku justru menerimanya dengan ikhlas untuk memulai rapat paripurna itu. Tewiakan pun berubah menjadi seruan kebaikan saat jemawi itu mencari-cari gebang kehidupan. Bahkan dengan satsetnya, bapak pun merubah haluan dari yang semula memberi menjadi meminta bantuan. Seperti timbal balik, aku pun segera memberi perhatian dengan mengambil perahu motor itu dari parkiran. Dan meski aku sedikit kaget dengan penampakannya, tapi tak ayal aku pun melanjutkannya. Nampak bapak sesekali menatap plafon, mungkin saking senangnya. Hingga beberapa waktu lamanya, setelah ancang-ancang mulia, perahu motor pun melaju sebagaimana mestinya. Yah, sesepian, dan rasa kagumku sejak dulu, membuatku tak lagi bisa menoyak kebaikan itu. Dan akhirnya malam itu, sesuatu yang tak pernah kubayangkan pun, terjadi begitu saja. Manis, asam dan asin, bercampur menjadi satu. Seperti halnya rasa bersalah, yang bercampur dengan rasa lainnya. Setidaknya, untuk malam itu, kebaikan yang kuindukan, bisa kurasakan lagi. Meski bukan dari suamiku. Makasih loh Nia, kata bapak setelah pundi-pundi kebaikan itu, sembuyat pada pintu gerbang kehidupan itu. Aku tak menjawab, dan hanya menunduk malu, lantaran masih tak percaya. Semuanya akan terjadi begitu saja. Dan bersamaan dengan itu pula, akhirnya bapak pun menceritakan kehidupan rumah tangganya. Gimana baru ku tahu, jika ibu mengalami gangguan kesehatan,
yang membuat kehidupan malam mereka terganggu lama. Itu juga yang menjadi alasan Bapak menjadi sering melatih jemawi di depan TV. Hal itu menjadi kebiasaannya sejak ibu tak lagi bisa memberi. Akhirnya, sepanjang malam itu, beberapa kali rapat paripurna itu berlangsung. Hingga menjelang subuh tiba, Bapak pun baru kembali ke kamarnya. Pagi harinya aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Aku buru-buru mandi, berusaha membersihkan jejak kebaikan semalam. Dan begitu keluar dari kamar tamu, aroma masakan sudah menguar dari dapur. Tampak ibu sedang sibuk menyiapkan sarapan, ketika aku melangkah ke arahnya. Udah bangun kamu nih, bantuin ibu ya, katanya yang kujawab dengan anggukan. Saat itu aku berusaha terlihat sebiasa mungkin, apalagi aku tahu, Bapak juga sudah duduk di meja makan. Nampak Bapak tengah sibuk membaca koran, tapi sesekali menoleh ke arahku. Sejenak ia tersenyum, senyuman yang justru membuat jantungku berdegup lagi tak karuan. Nia, tolong buatkan kopi buat Bapak ya, pinta ibu sambil mengupas bawang. Iya bu, kataku sambil melangkah berjalan ke bagian dapur, yang agak terpisah dekat dengan kompor. Di sana memang ada mesin kopi sederhana. Aku lantas mengambil cangkir, lalu menuang bubuk kopinya. Sayangnya di saat aku menunggu mesin kopi itu selesai, kopi spesial buat Bapak ya Nia. Bisik Bapak berdiri sangat dekat, berpura-pura mengambil gelas di rak sebelahku. Aku tersentak, bahkan hampir menumpahkan air panas. Loh, Pak, Ibu di situ loh, bisikku panik dengan suara gemetar. Tapi Bapak hanya terkekeh kecil. Dan pada saat aku membungkuk sedikit, untuk ambil gula di rak bawah, mendadak ada jamawi yang nemplok pada pintu gerbang, di balik segitiga bermuda. Memang hanya sederhana, tapi cukup membuatku mewinding. Ih, Bapak, kok usil banget toh? Kataku pelan, berusaha agar ibu tak mendengar. Sejenak aku menoleh ke arahnya. Tapi Bapak justru tersenyum lebar. Kalau kamu marah, Bapak tambah gimana gitu? Katanya sambil mencubit ringan segitiga bermuda itu. Sontak deru angin pun memberat. Tapi Pak, Ibu bisa lihat loh, kataku dengan suara bergetar. Memang benar Ibu sedang sibuk di ujung dapur lain, membelakangi kami. Tapi tetap saja, tak menutup kemungkinan, ia bisa menoleh tiba-tiba. Ibumu kan lagi fokus masak toh. Lagian, Bapak masih ingin, kayak tadi malam. Kata Bapak yang kemudian mewangkulku berpura-pura, membantu menuang gula. Meski satu jemawi itu masih mencari-cari gerbang kehidupan itu. Aku mencoba menghalau, meski tak sepenuhnya bisa. Tapi Pak, ini kan di dapur, kataku, yang justru membuat Bapak terkekeh pelan. Justru di dapur, lebih gimana gitu? Kata Bapak yang tiba-tiba menunduk, dan aku gemetar, bahkan cangkir kopi hampir jatuh. Ia lantas menawiku bersembunyi di bawah meja, dan di sanalah aku tak lagi bisa berkata-kata. Dalam hitungan detik, perahu motor pun melaju menuju Samudra Biru. Padahal kami sama-sama tahu, jika ibu hanya beberapa meter dengan kami. Seruan kebaikan pun sebisa mungkin kuredam. Tapi justru bencana dan resikonya itulah yang membuat lain dari yang lain. Sesekali kulirik ibu yang masih sibuk memotong bawang, hingga beberapa menit kemudian. Bapak pun tiba, dan aku pun harus ekstra menahan deru angin yang melanda. Kopi Bapak jadi lebih manis sekarang ya Nia? Candanya Jahil sambil membereskan negara. Aku hanya tersipu malu, tapi tak ayal juga tersenyum kecil tak bisa menyembunyikan kegembiraan itu. Saat kami keluar dari area dapur, ibu pun menoleh. Loh, kok lama banget buat kopinya? Seketika itu Bapak menoleh ke arahku sambil nyengir. Nia masih curhat sama Bapak soal Tony kok Bu, kata Bapak kemudian. Ibu langsung menatapku prihatin. Beneran, kamu gimana Nia? Belum sempat aku menjawab, secara kebetulan, ponselku di meja makan berdering. Dan saat itulah aku baru teringat, jika kemarin malam belum sempat meminta izin untuk bermalam di rumah itu. Alhasil, dengan gemetar menerima telepon itu. Nia, aku lagi di depan rumah ibumu sekarang, kita perlu bicara sekarang juga. Begitulah isi pesan dari Tony suamiku. Jantungku berdegup kencang. Apa dia tahu apa yang kulakukan barusan? Atau ini hanya soal aku bermalam semalam? Dan benar saja, Tony datang tak lama setelah telepon itu.
Mobilnya berhenti di depan rumah ibu, dengan suara rem yang agak kasar. Aku keluar dengan langkah gontai, dan hati berdegup kencang. Sementara bapak dan ibu ikut mengantar sampai teras. Tony turun dari mobil dengan wajah kesal. "Nia, masuk mobil, kita pulang sekarang," katanya dingin, tanpa salam, pada ibu atau bapak. Alhasil, setelah aku berpamitan singkat, kami pun pulang. Di perjalanan dia marah-marah, tapi beruntung, bukan karena curiga, melainkan karena aku bermalam tanpa berpamitan. Dan singkatnya, sejak hari itu keakrabanku dengan bapak pun harus berhenti. Aku khawatir setiap kali ingat betapa dekatnya kami. Bahkan hampir ketahuan membuatku gemetar. Aku janji pada diri sendiri untuk mengakhiri kebaikan itu sampai di situ saja. Tapi agaknya janji itu rapuh oleh keinginanku sendiri. Setiap kali Tony bilang akan keluar kota, yang ada aku justru selalu mencari alasan untuk bermalam di rumah ibu. Begitu Tony pergi, malam itu juga aku datang. Awalnya hanya ngobrol biasa, tapi lambat laun tingkah jahil bapak, serta tatapannya yang wenit, membuatku selalu menyerah. Di kamar tamu, di sofa ruang keluarga saat semua tidur. Bahkan, di mobil pernah kami lalui. Keakraban itu seperti kewajiban salah, tapi terlalu sayang untuk dilewatkan. Kagumku sejak remaja, kesepianku dengan Tony, dan keinginan bapak yang tak pernah padam, semuanya bercampur menjadi satu. Tony pun tak pernah curiga. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, hingga terlalu percaya padaku, pada istri yang penurut. Rahasia itu juga kami jaga rapat-rapat. Keakraban itu benar-benar berakhir setelah ada hal tak terduga terjadi pada kami. Saat itu, tepat setahun kemudian, ibu mulai sakit-sakitan. Gangguan kesehatan yang dulu membuat kehidupan malam dengan bapak terganggu, ternyata semakin parah. Malam itu, Tony lagi-lagi keluar kota. Dan aku, seperti biasa, bermalam di rumah ibu, dengan alasan merawatnya. Setelah Bagas tidur, aku dan bapak pun tak bisa menahannya. Di kamar tamu dengan pintu yang terkunci, kami larut. Bahkan terlalu larut, hingga lupa segalanya. Seruan kebaikan mungkin terlalu nyaring. Atau mungkin ibu terbangun karena haus. Entah bagaimana mulanya, pintu kamar terbuka pelan. Ibu berdiri di ambang pintu, dengan wajahnya pucat. Matanya terbelalak melihat aku dan bapak sudah sedemikian rupa, bahkan kebetulan aku yang mengendarai perahu motornya. Tak ada teriakan, hanya isakan kecil dari ibu, sebelum dia pingsan ke lantai. Seketika itu, kami pun panik. Bapak buru-buru memanggil ambulans, sementara aku menggenggam tangan ibu sambil menangis. Tapi semuanya sudah terlambat. Di rumah sakit, dokter mengatakan, ibu mengalami serangan jantung baik yang mendadak. Singkatnya, di pemakaman aku menangis terseduh-seduh. Bukan hanya karena kehilangan ibu, tapi karena rasa bersalah atas kelakuanku. Begitupun dengan bapak, yang juga sangat kehilangan, lantaran menyadari jika itu adalah ulah baiknya. Setelah ibu tiada, keakraban kami pun akhirnya benar-benar berakhir. Tak ada lagi alasan untuk sering datang. Bagas ikut dengan bapak, sementara aku kembali ke rumahku dengan Tony. Kami tak pernah lagi bertemu empat mata. Bahkan tak pernah bicara soal apa yang pernah kami lalui dulu. Sampai hari ini pun, rahasia itu terkubur dalam-dalam, dan hanya aku dan bapak yang tahu. Hanya saja kadang, di malam sepi saat suamiku tidur di sebelahku, aku masih ingat perlakuan bapak yang dulu pernah kurasakan. Tingkah jahilnya, tatapannya yang genit, membuatku windu, tapi tak ingin kembali pada masa itu. Rasa bersalah tak pernah hilang, tapi begitu juga kenangan itu. Dan dari kisah ini, aku belajar satu hal, yaitu rahasia terbesar, seringkali, adalah yang paling menyakitkan untuk disimpan sendirian.